Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Dan kalau kita memandang, memperhatikan diri kita, lingkungan di sekitar kita, maka kita akan melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menentukan kadar-kadar segala sesuatu dan memberikan petunjuk kepadanya. Kadangkala kita melihat bagaimana burung membuat sangkar atau membuat rumahnya. Bukan sangkar burung yang dibikin. Siapa yang mengajarin burung tersebut? Kita melihat binatang-binatang yang lainnya. Itulah Allah Azza wa Jal yang kita diperintahkan untuk bertasbih dan memujinya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV rahimakallah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang kisah-kisah para nabi. Kita masih bersama Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana perjalanan hidup beliau sejak diciptakan atau bahkan sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian bagaimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan memasukkannya ke dalam surga. Perbincangan yang terjadi di antara Nabi Adam dan para malaikat. Kemudian bagaimana iblis menggoda Nabi Adam. Lalu Nabi Adam diturunkan dari surga. Kemudian mulai perjalanan di muka bumi ini. Dan kita tahu perjalanan di muka bumi ini semua akan berakhir dengan kematian. Allah telah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kata Allah, semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Balasan akan disempurnakan untuk kalian kelak pada hari kiamat. Dan Nabi Adam alaihissalam pun meninggal dunia. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menceritakan tentang wafat Adam wa wasiyatu ila ibnihi Syith. Wafatnya Nabi Adam dan bagaimana Nabi Adam memberikan wasiat kepada putranya yang bernama Syith. Disebutkan Syith adalah putra Nabi Adam setelah terjadinya pembunuhan di mana Qabil membunuh Habil. Syith disebutkan artinya adalah hibatullah, adalah pemberian atau karunia Allah Azza wa Jalla. Abu Dzar dalam hadisnya menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha anzala mi'ata sahifah wa arba'a suhuf." Disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan 104 sahifah, lembaran-lembaran. Ala Syith 50 sahifah. Diberikan kepada Syith atau diturunkan kepada Syith sebanyak 50 sahifah, 50 lembaran. Qala Muhammad bin Ishaq, salah satu sejarawan yang meninggal pada tahun 150 atau 151 Hijriah, dia mengatakan, walamma hadrat Adam al-wafah ahida ila ibnihi Syith. Ketika datang ajal menjumpai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam memberikan amanah, memberikan mandat kepada Syith wa 'allamahu sa'atil lail wan nahar,
dan dikasih tahu tentang waktu-waktu malam hari dan waktu-waktu di siang hari. Wa 'allamahu ibadat tilka sa'ah. Dan Syis diajarin oleh Nabi Adam alaihissalam tentang ibadah-ibadah yang dilakukan dalam jam-jam tertentu. Wa 'allamahu biwuqu'it tufan ba'da dzalik. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam juga menginformasikan kepada Syis akan terjadinya badai tofan nantinya, yang kita tahu terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Dan disebutkan bahwasanya anak keturunan Adam alaihissalam ini nasabnya semua berakhir di Syis, karena anak-anak Nabi Adam yang lainnya disebutkan mereka meninggal, mereka punah. Mereka tidak memiliki anak keturunan, tapi yang dari Syis itu yang akhirnya memiliki keturunan. Tapi kata Ibnu Katsir tentang riwayat ini, beliau mengatakan wallahu a'lam, ya, tentang kebenarannya. Tapi bagaimana datangnya kematian menjumpai manusia pertama di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kedua tangannya. Walamma tufiya Adam alaihissalam wa kana dzalika yaumul Jum'ah. Kejadian itu pada hari Jumat. Memang dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke surga pada hari Jumat, kemudian akan dicabut nyawanya pada hari Jumat, dan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Ini yang menunjukkan tentang keutamaan hari Jumat. Ketika hari Jumat itu, ja'athul malaika bihanutin wa kafanin min indillahi azza wa jalla minal jannah. Itu para malaikat datang membawa wangi-wangian dari surga dan kafan dari sisi Allah yang dibawa dari surga untuk menjadi kafannya dan bungkusnya Nabi Adam alaihissalam. Wa azzu fihi ibnahu wa wasiyahu syithan. Dan para malaikat bertakziah, menuturkan bela sungkawa mereka kepada putranya Nabi Adam yang akan menjadi pewaris Nabi Adam, yang memegang wasiat untuk melanjutkan dakwah kepada tauhid di muka bumi ini. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya, ini riwayat Ibnu Ishaq, wa kusifatis syamsu wal qamar sab'ata ayyamin bilayalihinna. Bahwasanya ketika mati Nabi Adam alaihissalam, itu mentari dan bulan terjadi gerhana selama 7 hari 7 malam. Tapi wallahu alam, karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana di masa beliau alaihi salatu wassalam, tepat kejadiannya bersama wafatnya Ibrahim putra Rasulullah SAW, ada omongan kalau gerhana ini terjadi langit berduka atas kematian Ibrahim alaihissalam, putra Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pencerahan bahwa rembulan dan mentari tidaklah tertimpa gerhana dikarenakan kematian seseorang pun, bukan karena kehidupan seseorang pun, tapi dikarenakan Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan hadis yang disahihkan para ulama dari Al-Hasan, dia meriwayatkan dari Yahya ibn Dhamrah as-Sa'di, seorang tabi'in, qala ra'aitu syaikhan bil Madinah takallam fasa'altu anhu. Ini ceritanya para penuntut ilmu, ya. Yahya ibn Dhamrah ini datang ke kota Madinah. Sepertinya dia masuk ke Masjid Nabawi atau di daerah dalam kota Madinah itu, dia melihat seorang syekh yang sedang berbicara, seorang syekh yang mungkin sedang mengajar di sana. Maka Yahya bertanya tentang orang itu, siapa yang ngajar ini? Subhanallah, ana jadi ingat kadangkala kita ketika belajar di kota Madinah An-Nabawiyah sallallahu ala nabiyina wasallam,
Di dalam Masjid Nabawi banyak halaqah-halaqah ilmu. Jemaah umroh, jemaah haji biasanya bertanya, siapa yang ngajar ini? Siapa fulan ini? Dan ini terjadi di masa para tabi'in. Ketika mereka datang ke kota Madinah, mereka melihat ada kajian, ada halaqah. Mereka bertanya, siapa yang ngajar ini? Qalu, hadza Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, semoga Allah meridainya, yang memiliki kunyah Abul Mundhir, yang pernah dikasih amalan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan ayat kursi. Ketika ditanya ini Ubay bin Ka'ab, faqala, di situ Ubay bin Ka'ab sedang mengajar, sedang menjelaskan tentang proses kematian Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Inna Adam lamma hadarahu al-maut qala li banihi ay baniya inni ashtahi min thimaril jannah. Ketika Nabi Adam alaihissalam hendak meninggal dunia, beliau berkata kepada anak-anaknya, wahai ananda, aku ini kok ingin makan buah-buahan surga. Maka ingat, kita pernah bahas apakah surga yang Nabi Adam diletakkan di sana adalah surga al-khuld yang kelak akan ditempati oleh manusia pada akhir waktu, ketika setelah terjadinya kiamat, atau surga itu adalah berupa taman-taman indah yang berada di tempat yang tinggi, yang lokasinya di bumi. Maka di sini Nabi Adam berkata kepada putra-putranya, inni ashtahi min thimal jannah. Aku ingin makan buah-buahan surga. Anak yang soleh, anak yang berbakti, apapun yang diminta oleh orang tuanya, walaupun mungkin buat sebagian mustahil, tapi mereka tetap melakukannya. Udah, yang penting keluar rumah, cari di luar. Dimanapun kita berusaha, semoga Allah bisa memberikannya. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah bisa memberikan itu kalau Allah mau. Maka putra-putra Nabi Adam keluar rumah, atau anak-anak Nabi Adam. Fadhahabu yatrubuna lahu fastaqbalathumul malaikah. Dalam proses mereka berjalan mencari buah-buahan surga itu, mereka dijumpai oleh malaikat-malaikat. Wa ma'ahum akfanuhu wa hanutuh. Dan bersama malaikat ini kain kafan dan parfum tadi, pewangi buat jenazah, buat orang yang sudah meninggal dunia. Wa ma'ahumul fu'us wal masahi wal makatil. Subhanallah. Dan malaikat itu dalam wujud malaikat atau dalam wujud manusia, wallahu a'lam bishawab, yang jelas mereka pada saat itu membawa alat-alat untuk menggali. Mereka membawa cangkul, mereka membawa alat untuk scrub mungkin ya, orang sini kalau ngomongnya. Kemudian mereka membawa semacam timba untuk membuang tanah. Faqalu lahum ya bani Adam ma turidun wa madza tatlubun. Wahai anak Adam, kalian mau ngapain? Terus yang kalian cari itu apa? Au ma turidun wa aina tatlubun. Apa yang kalian cari dan di mana kalian akan cari? Qalu abuna marid. Masya Allah. Anak-anak Nabi Adam mengatakan bahwasanya ayahanda kami sakit. Washtaha min thimaril jannah. Dan dia ingin buah-buahan surga. Subhanallah ya. Kadang-kala orang mau meninggal dunia itu Allah kasih sehat ya, setelah dia sakit umpamanya, kemudian dia ingin makan sesuatu. Kalau
di masa sekarang ini ada yang kepingin makan ya bakso mungkin, ada yang mau mie goreng. Ini udah di rumah sakit, biasanya keluarga udah kasih lah apa yang diinginkan oleh abah atau ibu ya. Setelah itu meninggal dunia. Karena memang itu bakso atau itu mie ada rizki terakhir dia. Dan dia nggak bakalan mati sampai semua rizkinya sudah dia makan. Di sini Nabi Adam ingin buah-buahan surga. Lalu apa kata para malaikat? Para malaikat mengatakan irji'u faqad qada abukum. Selesai, kalian pulang sudah. Sudah waktu abah kalian udah habis. Nggak akan bisa dia menikmati buah surga. Dia waktunya meninggal dunia. Kemudian faja'u, mereka datang. Balik menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Falamma ra'athum Hawa arafathum faladzat bi Adam. Ketika Hawa melihat ada orang-orang yang datang bawa kafan, bawa parfum, bawa alat-alat untuk menggali, Hawa tahu ini malaikat-malaikat yang datang. Apa yang dilakukan oleh seorang istri? Bagaimanapun berat bagi seorang istri ditinggal mati oleh suaminya. Apalagi suami yang soleh, suami yang perhatian kepada istrinya. Di sini Hawa langsung berusaha untuk melindungi Nabi Adam atau minta pertolongan Nabi Adam supaya nggak mati Nabi Adam alaihissalam. Tapi apa yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam mengatakan ilaiki anni, sudah sana engkau, kata dia. Udah waktunya ini, anak waktunya udah mati. Fa inni innama utitu min qibali fa khalli baini wa baina malaikata rabbi. Kata Nabi Adam, aku tuh akhirnya terjebak dalam dosa gara-gara engkau. Nah, Allah mengatakan tentang wanita, tentang istri, tentang anak-anak kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari pasangan-pasangan hidup kalian, dari istri-istri kalian, dari putra-putri kalian yang merupakan musuh buat kalian. Gimana jadi musuh? Nah, membuat suami kadangkala melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama. Lalai, terlena dengan dunianya. Fahdharuhum, hati-hati sama mereka. Di sini Nabi Adam alaihissalam ketika hendak meninggal dunia, dia mengingatkan kita dengan hal itu. Akhirnya dia minta kepada Hawa, udahlah, kata dia. Aku tuh kejadian dulu gara-gara engkau. Artinya ada penyebab di situ yang tentunya seorang suami tetap bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, walaupun istri menjadi salah satu penyebab dia melakukan kesalahan. Maka Nabi Adam mengatakan kepada Hawa, biarkan antara aku dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Artinya malaikat-malaikat datang mau mencabut, sudah biarin, jangan dihalang-halangi mereka. Faqabaduhu wa ghassaluhu wa kaffanuhu. Akhirnya mereka mencabut nyawanya. Setelah dicabut nyawanya, dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani dengan dikasih parfum. Wa hafaru lahu. Kemudian para malaikat menggali kuburan. Jadi dulu jamaah, di masa Nabi kita Muhammad SAW juga, itu kalau ada jenazah, biasanya jenazah itu dimandikan, dikafani, disolati, lalu dibawa ke kuburan. Sampai kuburan buat si jenazah ini belum digali.
Jadi gali kuburannya itu dalam posisi orang-orang yang mengantar dan jenazahnya sudah berada di pekuburan. Di situ mereka baru menggali. Dan ini seperti itu juga. Kalau di tempat kita sekarang, bahkan di Madinah pun udah digali kuburan itu. Sehingga ketika ada jenazah, langsung masuk kuburan, langsung dimakamkan. Kemudian mereka dibikin kuburannya lahat. Disebutkan walahaduhu wasallu alaihi, di kuburan yang dibikin kemudian disolatin, thumma adkhaluhu qabrahu fawada'uhu fi qabr, kemudian dimasukkan ke kuburan, diletakkan di kuburan, lalu kemudian kuburan itu ditutup dengan tanah. Thumma qalu, kemudian para malaikat itu berkata kepada anak-anak Nabi Adam, ya bani Adam, hadhihi sunnatukum. Wahai bani Adam, ini sunnah kalian. Artinya cara kalian menguburkan jenazah itu seperti ini. Nggak ada macam-macam. Ya sudah. Doa buat jenazah itu ketika sholat. Ketika sudah dikuburkan pun kita tahu Rasul SAW mengajarkan kepada kita agar kita mendoakan mayit yang sudah di dalam kuburan. Beliau berdiri sambil mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum wasallallahu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan kepada Allah ampunan buat saudara kalian, dan agar dia diberi ketetapan di hatinya, dia sekarang sedang ditanya di kuburannya. Jamaah rahimakumullah, ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kabbaratil malaikatu ala Adam arba'an. Bahwa malaikat itu salat jenazahnya buat Nabi Adam 4 takbir. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wa kabbara Abu Bakar ala Fatimah arba'an. Dan ketika Fatimah meninggal dunia, Abu Bakar yang mensolatin jenazah jadi imam, beliau bertakbir 4. Wa kabbara Umar ala Abi Bakar arba'an. Ketika Abu Bakar meninggal dunia dan Umar yang mensolatinya, beliau jadi imam, beliau bertakbir 4 kali. Wa kabbara Suhaib ala Umar arba'an. Dan Suhaib, ketika Umar meninggal dunia, Suhaib yang menjadi imam, dan dia bertakbir 4 kali. 4 kali takbir. Kita tahu sholat jenazah ya. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang kita baca pada waktu sholat. Takbir ketiga adalah doa buat mayit. Takbir keempat bisa doa atau lanjut salam. Ibnu Katsir menyebutkan waqtalafu fi mawdi'i dafni. Ada khilaf di antara para ulama tentang lokasi pemakaman Nabi Adam alaihissalam. Di mana Nabi Adam dimakamkan? Fal masyhur annahu dufina 'inda al-jabal alladhi uhbita minhu fil Hind. Yang tersohor, kata Ibnu Katsir, masih kata Ibnu Katsir, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam dimakamkan di dekat gunung di tempat beliau diturunkan. Di mana? Di India. Kalau bicara Al-Hind pada masa itu, bukan India sekarang ya. Al-Hind lebih daripada apa istilahnya the Great Indian, yang masuk Pakistan, ya, Kashmir, masuk ya daerah yang India sana, bukan negeri India ya. Bukan negara India sekarang maksudnya. Hind itu sebutan buat negeri itu. Waqila bi Jabal Abi Qubais bi Makkah. Ada yang mengatakan bahwasanya di Jabal Abi Qubais yang ada di Mekah, yang di sebelahnya tempat sa'i. Kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam pada masa Tofan, badai Tofan itu melanda dunia ini, membawa jasadnya Nabi Adam dan Hawa di sebuah peti, kemudian
Fadafanahuma bi Baitil Maqdis, kemudian dimakamkan di Yerusalem. Ini cerita-cerita yang memang tidak ada sanad yang sahih, maka kita pun tidak terlalu terbebani memikirkan di mana dimakamkan Nabi Adam alaihissalam. Yang jelas beliau telah meninggal dunia, dan jasadnya Nabi Adam kita tahu beliau diciptakan dengan wujud yang sangat besar, yang sangat tinggi, 60 dhira' ya, situna dhira'an, 60 hasta tinggi Nabi Adam alaihissalam. Taib, berapa umur Nabi Adam alaihissalam? Disebutkan bahwasanya umur Nabi Adam 1000 tahun. Ada riwayat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam memberikan umurnya 40 tahun kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketika ditampakkan kepada Nabi Adam alaihissalam anak keturunannya, dia melihat ada salah satu yang terang benderang keningnya. Ditanya, siapa ini kan? Ini ya, salah satu anak keturunanmu Daud. Berapa umur dia, kata dia? 60 tahun. Kalau gitu aku akan kasihkan 40 tahun dari umurku. Nabi Adam alaihissalam ketika hendak dicabut nyawanya, umur beliau pada waktu itu 960 tahun. Ketika datang malaikat, bertanya Nabi Adam alaihissalam, bukankah umurku 1000? Iya, kata dia. Terus kenapa kalian datang mau jemput nyawaku sekarang? Kata malaikat, bukankah engkau sudah berikan 40 tahun dari umurmu kepada Daud alaihissalam? Baru sadar Nabi Adam alaihissalam. Di situ Rasul SAW mengatakan, nasiya Adam fanasiyat dzurriyyatuh. Anaknya Adam, Nabi Adam lupa, sehingga anak keturunannya pun lupa. Nabi Adam sempat mendebat, membantah, mengingkari, dan anak keturunannya pun seperti itu. Ahibati fillah, kembali kepada ucapan Ibnu Katsir sekarang. Wa qala Atha al-Khurasani lamma mata Adam bakatil khalaik alaihi sab'ata ayyam. Ketika Nabi Adam meninggal dunia, makhluk-makhluk Allah itu menangisi Adam selama 7 hari dikatakan. Tapi tentunya riwayat ini pun tidak ada sanadnya. Yang jelas setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, beliau menyerahkan risalah, tugas menjadi khalifah di muka bumi ini, mengajak manusia untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, kepada putranya yang bernama Syis alaihissalam, dan beliau adalah Nabi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Syis dari 104 sahifah, Nabi Syis menerima 50 sahifah. Falamma hanat wafatu, ketika Syis hendak meninggal dunia, awsa ila ibnihi Anosh. Syis mewasiatkan kepada anaknya Anos agar melanjutkan tugas ayahnya. Dari tugas Nabi Adam kepada Syis, dari Syis kepada Anos. Ketika Anos meninggal dunia, kemudian kepada anaknya namanya Gainan, kemudian kepada anaknya lagi setelah meninggal bapaknya kepada Mahlayil. Ini Ibnu Katsir menyebutkan tentang Mahlayil ini, wa huwa alladhi yaz'umul ajim minal furs annahu malikul aqalim as-sab'ah. Orang-orang Persia beranggapan bahwasanya Mahlayil ini adalah raja 7 iklim yang disebutkan oleh mereka. Bahwasanya dia orang yang pertama kali memotong pohon untuk membuat rumah atau untuk membuat negeri. Wa banal madain wal husnul kibar, dia adalah orang yang pertama membuat benteng-benteng dan bangunan-bangunan yang besar. Wa annahu alladhi bana madinata Babil, kota Babilonia itu disebutkan yang pertama membangun adalah Mahlayil. Kemudian wa manizir sus al-aqsa, bahwasanya dia yang mengalahkan iblis dengan bala tentaranya, sehingga iblis ketakutan dengan jin-jin itu. Mereka tinggal di hutan-hutan dan di gunung-gunung, dan disebutkan bahwasanya Mahlayil ini memiliki mahkota yang besar,
wa kana yakhtubun nas wa damat daulatuhu 40 sanah, dan dia biasa berpidato kepada manusia, kemudian kerajaan dia itu bertahan sampai 40 tahun. Falamma mat, ketika meninggal dunia Mahlalail ini, qama bil amri ba'du waladahu Yarid, anaknya melanjutkan perjuangan bapaknya yang bernama Yarid. Ketika Yarid atau Yarud ini meninggal dunia, dia mewasiatkan kepada anaknya yang bernama Khanuh, dan Khanuh ini adalah Nabi Idris alaihissalam, yang kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang, kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Barakallahu fikum, sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.